Pernahkah kamu membayangkan, satu pagi yang terlihat biasa, berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan? Seorang mahasiswi cantik berangkat ke kampus, hanya singgah sebentar ke pasar, tapi justru pulang dengan hati hancur dan tangan gemetar. Godaan berubah jadi ancaman, keramaian berubah jadi kesunyian, dan keberanian diuji di hadapan banyak mata yang memilih diam. Namun siapa sangka, satu panggilan telepon sederhana mengubah segalanya. Hari itu, seorang preman yang ditakuti pasar, dipatahkan tanpa satu pukulan pun. Ini bukan sekadar cerita, ini tentang harga diri, keberanian, dan kebenaran yang akhirnya berdiri tegak. Dengarkan sampai akhir, karena pelajarannya akan menampar hati kalian. Jangan lupa like dan subscribe agar dapat melanjutkan cerita ini. Pagi itu di Jakarta terasa berbeda sejak Anggi membuka mata. Jam di ponselnya menunjukkan angka yang membuat jantungnya langsung berdegup kencang dan napasnya terasa berat. Ia terbangun dengan tubuh setengah panik, menyadari bahwa alarm yang biasa menyelamatkannya entah bagaimana tak berbunyi. Pikiran tentang dosen, absensi, dan tatapan teman-teman sekelas langsung menghantam kepalanya tanpa ampun. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski pagi masih terasa sejuk. Anggi bangkit dengan gerakan terburu-buru, hampir tersandung oleh tas yang tergeletak di lantai kos sempitnya. Di balik kaca jendela, suara kendaraan mulai ramai, seolah dunia tak peduli pada kekacauan kecil yang sedang ia rasakan. Ada perasaan aneh di dadanya, seperti firasat yang belum ia pahami, namun ia memilih mengabaikannya. Baginya saat itu hanya ada satu tujuan, segera keluar dan mengejar waktu yang sudah terlanjur berlari. Dengan jaket yang belum tertutup rapi, Anggi melangkah keluar dari kos dan menyalakan motornya. Mesin motor meraung, tapi hatinya tetap gelisah, seakan ada sesuatu yang tertinggal bersama langkahnya yang tergesa. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas panjang, meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun semakin ia berusaha fokus, semakin pikirannya dipenuhi rasa cemas yang tak jelas asalnya. Di spion motor, wajahnya tampak pucat, matanya menyimpan kelelahan dan tekanan yang belum sempat ia ceritakan pada siapapun. Anggi adalah tipe perempuan yang jarang mengeluh, terbiasa menyimpan masalah sendiri. Tapi pagi itu, bahkan dirinya sendiri merasa asing. Ada getaran halus di dadanya, seperti peringatan yang pelan namun terus berdetak. Ia menggelengkan kepala, menertawakan ketakutannya sendiri, lalu memutar gas menuju jalan utama. Tanpa ia sadari, keputusan-keputusan kecil pagi itu sedang menuntunnya ke sebuah konflik besar. Di tengah perjalanan, Anggi teringat perutnya yang belum terisi sejak malam. Dengan waktu yang semakin menipis, ia memutuskan singgah sebentar ke pasar dekat kos, hanya untuk membeli camilan sederhana. Keputusan itu terasa sepele, bahkan bijak di pikirannya, karena ia butuh tenaga untuk menjalani hari. Ia memarkir motor di tepi pasar, di antara deretan kendaraan lain yang tampak semrawut. Bau khas pasar langsung menyergap hidungnya, bercampur suara pedagang dan pembeli yang saling bersahutan. Anggi melangkah masuk dengan cepat, berusaha tak menarik perhatian siapapun. Namun entah mengapa, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Beberapa pasang mata sempat melirik, tapi ia mengira itu hanya perasaannya yang terlalu sensitif. Ia meremas tali tasnya, mencoba fokus pada daftar belanja kecil di kepalanya. Lagi-lagi, firasat aneh itu muncul, lebih kuat dari sebelumnya. Saat Anggi berhenti sejenak di depan lapak camilan, suasana pasar yang ramai mendadak terasa menyempit. Ia merasa seolah ada seseorang yang memperhatikannya terlalu lama. Anggi menoleh sekilas, lalu kembali menunduk, berharap perasaan itu segera hilang. Namun detak jantungnya justru semakin cepat, seakan memberi tanda bahaya yang sulit diabaikan. Ia mencoba bersikap biasa, memilih camilan sambil melirik jam dengan gelisah. Waktu terus berjalan, dan keterlambatan semakin nyata. Di kepalanya, Anggi mulai menyalahkan diri sendiri karena singgah di tempat ini. Ada rasa tidak nyaman yang merayap, membuat punggungnya terasa dingin. Pasar yang tadi terasa biasa kini tampak asing dan menekan. Anggi tak tahu bahwa di antara keramaian itu, ada satu sosok yang sejak awal memperhatikannya dengan niat yang salah. Ketika Anggi melangkah kembali ke arah motornya, konflik itu mulai mengambil bentuknya.
Ia merasakan tatapan tajam yang tak lagi bersembunyi, membuat bulu kuduknya meremang. Langkahnya dipercepat, namun rasa aman justru semakin menjauh. Di dalam hatinya, muncul pertanyaan yang tak sempat terjawab. Mengapa pagi ini terasa begitu berat dan menakutkan? Anggi menggenggam kunci motor erat-erat, seolah benda kecil itu bisa melindunginya. Ia belum tahu siapa yang mengawasinya, dan apa yang akan terjadi setelah ini. Yang ia tahu, pagi yang seharusnya biasa telah berubah menjadi awal dari sesuatu yang gelap. Detik demi detik terasa menekan, seperti sebelum badai besar datang. Dan tanpa disadari Anggi, hidupnya akan segera diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Anggi hampir sampai di motornya ketika suara itu terdengar, rendah namun jelas, seolah sengaja diarahkan tepat ke telinganya. Ia menegang, langkahnya tertahan meski nalurinya ingin segera pergi. Suara tawa kecil menyusul, tawa yang membuat dadanya terasa sesak tanpa alasan yang jelas. Anggi mencoba mengabaikan, meyakinkan diri bahwa itu bukan untuknya, bahwa ia hanya terlalu lelah dan sensitif pagi ini. Namun saat ia melangkah lagi, suara itu terdengar lebih dekat, lebih berani, dan lebih menusuk. Ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya, terlalu dekat untuk ukuran orang asing. Detak jantungnya semakin kencang, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Anggi menelan ludah, mencoba tetap tenang meski tubuhnya mulai gemetar. Keramaian pasar yang tadi memberi rasa aman kini terasa seperti tembok yang mengurungnya. Ia berbalik perlahan, dan disitulah Anggi melihatnya dengan jelas. Seorang pria berdiri santai dengan tatapan yang sama sekali tak berusaha menyembunyikan niatnya. Wajahnya dipenuhi ekspresi percaya diri yang berlebihan, seakan ia merasa menguasai tempat itu. Anggi bisa merasakan udara di sekitarnya berubah, menjadi lebih berat dan menekan. Pria itu melangkah maju satu langkah, cukup untuk membuat jarak di antara mereka semakin menyempit. Orang-orang di sekitar berlalu lalang, namun tak satu pun tampak peduli. Anggi merasa kecil, seolah keberadaannya tak lebih dari bayangan di tengah keramaian. Ia memegang tali tasnya lebih erat, bersiap jika harus segera pergi. Namun tatapan pria itu seolah menahan langkahnya dengan paksa. "Sendiri aja, cantik," ucap pria itu dengan senyum miring yang membuat Anggi muak. Kata-kata itu meluncur ringan, seolah ia sedang berbincang biasa, padahal maknanya terasa kasar. Anggi menunduk, berharap sikap dinginnya cukup untuk membuat pria itu pergi. Namun harapannya pupus saat pria itu justru tertawa kecil, seakan menikmati ketidaknyamanan Anggi. Ia melangkah lebih dekat, cukup dekat hingga Anggi bisa mencium bau rokok yang menempel di bajunya. Anggi mundur setengah langkah, menjaga jarak yang tersisa. Di dalam hatinya, amarah mulai bercampur dengan rasa takut. Ia ingin berteriak, tapi suaranya seakan terkunci di tenggorokan. Pasar yang ramai tiba-tiba terasa sunyi di telinganya. Pria itu kemudian berdiri di samping motornya, seolah itu memang wilayah kekuasaannya. Dengan santai, ia menyebutkan soal parkir, seakan ia adalah penjaga resmi tempat itu. Anggi mengeluarkan uang dengan cepat, berharap transaksi singkat bisa mengakhiri situasi ini. Tangannya gemetar saat menyodorkan uang, namun pria itu justru menepisnya. Senyum di wajahnya berubah menjadi sesuatu yang lebih menjijikan, penuh makna tersembunyi. "Gak usah bayar," katanya pelan namun tegas. Anggi mengerutkan kening, tak mengerti arah pembicaraan itu. Perutnya terasa mual. Firasat buruk yang sejak pagi ia rasakan kini berdiri jelas di hadapannya. Ia mulai merasa terpojok tanpa benar-benar terkurung. Kalimat berikutnya membuat darah Anggi berdesir. Pria itu berbicara tentang menemani, tentang malam, tentang hal-hal yang sama sekali tak pernah Anggi izinkan. Suaranya terdengar rendah, seakan itu rahasia, namun cukup keras untuk melukai harga diri Anggi. Wajah Anggi memanas, amarahnya akhirnya mengalahkan rasa takut. Ia menolak dengan tegas, suaranya bergetar namun penuh tekad. Uang kembali ia sodorkan, kali ini dengan tatapan menantang. Namun pria itu tetap menolak, berdiri menghalangi motornya. Anggi merasakan dadanya naik turun cepat, emosinya memuncak tanpa jalan keluar. Keramaian pasar kini menjadi saksi bisu, namun tetap tak ada yang berani campur tangan. Di momen itulah Anggi sadar,
Konflik yang ia hindari sejak pagi kini telah benar-benar dimulai. Anggi mencoba memutar kunci motornya dengan tangan yang gemetar, berniat mengakhiri semua ini secepat mungkin. Ia tidak ingin berdebat, tidak ingin menjadi pusat perhatian. Yang ia inginkan hanya pergi dan melupakan kejadian barusan. Napasnya masih berat, dadanya naik turun menahan emosi yang bercampur antara marah dan takut. Saat mesin motor hampir menyala, ia merasa sedikit lega, seolah satu langkah lagi ia akan aman. Namun rasa lega itu lenyap dalam sekejap ketika pria itu berdiri tepat di sampingnya. Tubuh Anggi menegang, nalurinya berteriak agar ia menjauh. Keramaian pasar tetap berjalan seperti biasa, seolah tak ada apapun yang salah. Anggi menunduk, berharap jika ia tak menatap, semuanya akan selesai begitu saja. Tanpa peringatan, tangan kasar itu meraih pergelangan tangannya. Sentuhan itu tidak keras, namun cukup untuk membuat Anggi membeku di tempat. Seluruh tubuhnya seperti tersengat listrik, matanya membelalak menahan kaget dan marah. Dunia seakan berhenti berputar, hanya ada detak jantungnya yang berdentum keras di telinga. Ia menarik tangannya dengan refleks, langkahnya mundur setengah, hampir kehilangan keseimbangan. "Jangan sentuh saya," teriaknya, suara yang selama ini tertahan akhirnya pecah. Beberapa orang menoleh, namun tatapan mereka cepat berpaling, memilih kembali pada urusan masing-masing. Anggi merasa sendirian, dikelilingi banyak orang namun tanpa perlindungan. Rasa malu dan marah bercampur menjadi satu, menusuk lebih dalam dari rasa takut. Pria itu tertawa kecil, seolah teriakan Anggi hanyalah hiburan baginya. Tawa itu membuat darah Anggi mendidih, namun juga membuat lututnya terasa lemas. Ia tak pernah membayangkan akan berada di situasi seperti ini, di pagi hari yang seharusnya biasa. Kata-kata kasar mulai keluar dari mulut pria itu, membuat Anggi semakin tertekan. Ia menggenggam kunci motor erat-erat, nyaris melukai telapak tangannya sendiri. Di kepalanya, muncul berbagai kemungkinan buruk yang membuat napasnya semakin pendek. Anggi menoleh ke sekeliling, berharap ada satu saja orang yang mau menolong. Namun yang ia temui hanyalah wajah-wajah yang pura-pura tidak melihat. Kesadaran itu menghantamnya keras, ia harus menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan sisa keberanian yang ia punya, Anggi kembali menarik tangannya dan mendorong pria itu menjauh. Dorongan itu tidak kuat, tapi cukup untuk memberi jarak. Ia segera menyalakan motor, hampir tak peduli jika mesin meraung terlalu keras. Pria itu sempat berkata sesuatu di belakangnya, namun Anggi tak lagi mendengarkan. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, bukan karena ia lemah, tapi karena harga dirinya telah diinjak. Motor melaju meninggalkan pasar, meninggalkan suara bising dan tatapan yang tak lagi ia pedulikan. Angin pagi menerpa wajahnya, bercampur dengan air mata yang akhirnya jatuh. Tangannya gemetar di setang motor, pikirannya kacau dan penuh amarah. Setiap meter yang ia tempuh terasa seperti pelarian dari mimpi buruk. Sesampainya di kos, Anggi mematikan motor dan terduduk lemas. Pintu kos ditutupnya pelan, seolah dunia luar terlalu kejam untuk dihadapi saat itu. Tangis yang ia tahan sejak pasar akhirnya pecah, memenuhi ruangan kecil dengan isak yang tertahan. Ia merasa marah pada pria itu, marah pada orang-orang yang diam, dan marah pada dirinya sendiri karena merasa tak berdaya. Namun di balik semua itu, ada satu perasaan lain yang perlahan muncul, tekad. Anggi menyadari, ia tidak bisa membiarkan kejadian ini berlalu begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan membuka satu nama yang selama ini selalu menjadi tempat berlindung. Jarinya berhenti sejenak sebelum menekan panggil, seolah ragu. Lalu ia menarik napas panjang dan menelpon kakaknya, sebuah langkah yang akan mengubah segalanya. Telepon itu tak berlangsung lama, namun dampaknya terasa begitu besar bagi Anggi. Suara kakaknya di seberang sana terdengar tenang, terlalu tenang untuk sebuah kemarahan yang sedang ditahan. Anggi menceritakan semuanya dengan suara bergetar, dari tatapan, kata-kata, hingga sentuhan yang masih terasa seperti noda di kulitnya. Setiap kalimat terasa berat keluar dari mulutnya, namun ia tahu ia harus jujur. Ada jeda hening di ujung telepon yang membuat jantung Anggi kembali berdebar. Lalu suara itu terdengar lagi, lebih dalam dan tegas, seolah memotong semua ketakutan.
Kakaknya hanya berkata satu kalimat singkat, bahwa ia akan datang. Anggi menutup telepon dengan perasaan campur aduk, antara lega dan cemas akan apa yang akan terjadi. Ia tak tahu apa yang akan dilakukan kakaknya, tapi ia tahu satu hal, ia tidak lagi sendirian. Beberapa waktu kemudian, pasar yang sama kembali ramai oleh aktivitas seperti biasa. Namun ada sesuatu yang berbeda di udara pagi itu, sesuatu yang membuat orang-orang tanpa sadar menoleh. Seorang perempuan berseragam datang dengan langkah pasti dan tatapan tajam. Posturnya tegap, wajahnya keras, dan auranya membuat orang-orang memberi jalan tanpa diminta. Anggi berdiri agak jauh, menyaksikan dengan jantung berdebar kencang. Ia melihat sosok kakaknya mendekat ke area parkir dengan langkah yang penuh keyakinan. Keraguan yang sempat muncul di hatinya perlahan tergantikan oleh rasa aman yang hangat. Ia tahu, kehadiran itu bukan sekadar kunjungan biasa. Ada sesuatu yang akan diselesaikan hari ini. Pria yang sebelumnya merasa menguasai tempat itu awalnya tak menunjukkan perubahan sikap. Ia masih berdiri santai, berbincang dengan nada meremehkan, seolah tak ada yang perlu ditakuti. Namun saat tatapannya bertemu dengan tatapan kakak Anggi, senyum itu perlahan memudar. Ada perubahan halus di wajahnya, sesuatu yang sulit ia sembunyikan. Kakak Anggi berdiri tepat di hadapannya, suaranya tegas dan tanpa basa-basi. Setiap kata yang keluar terdengar seperti peringatan yang tak bisa diabaikan. Orang-orang mulai memperhatikan, membentuk lingkaran kecil dengan rasa penasaran. Pasar yang biasanya riuh kini dipenuhi bisik-bisik. Anggi melihat sendiri bagaimana kepercayaan diri pria itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Nada bicara kakaknya meninggi, bukan dengan teriakan liar, tapi dengan kemarahan yang terkendali dan menakutkan. Ia menyebutkan apa yang telah dilakukan pria itu, satu persatu, tanpa menambah atau mengurangi. Setiap kata seperti tamparan yang tak terlihat. Pria itu mencoba membela diri, namun suaranya terdengar kecil dan tak meyakinkan. Bahunya yang tadi tegak kini sedikit membungkuk. Tatapan matanya tak lagi berani menatap lurus, lebih sering jatuh ke tanah. Orang-orang yang dulu memilih diam kini menonton dengan wajah puas, seolah keadilan akhirnya datang. Anggi merasakan dadanya menghangat, air mata hampir jatuh lagi, kali ini bukan karena sakit. Untuk pertama kalinya sejak pagi itu, ia merasa suaranya terwakili. Di tengah kerumunan itu, kakak Anggi berdiri seperti dinding yang tak bisa ditembus. Tidak ada kekerasan, tidak ada sentuhan, hanya kata-kata dan keberanian yang telanjang. Pria itu kini tampak gelisah, keringat mengalir di pelipisnya meski matahari belum terlalu terik. Ia kehilangan semua arogansinya, semua rasa kuasa yang biasa ia pamerkan. Anggi melangkah sedikit lebih dekat, menyaksikan perubahan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pasar yang dulu menjadi tempat ia merasa dipermalukan kini menjadi saksi pembalikan keadaan. Ketegangan terasa tebal, seperti tali yang ditarik hingga batas terakhir. Semua orang menunggu satu hal, bagaimana semua ini akan berakhir. Dan di wajah pria itu, mulai tampak bayangan penyesalan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Hening menyelimuti area parkir pasar itu, hening yang terasa lebih menekan daripada keramaian sebelumnya. Pria itu akhirnya mengangkat wajahnya perlahan, namun tatapannya tak lagi menyimpan kesombongan sedikit pun. Suaranya terdengar parau ketika ia mencoba berbicara, jauh berbeda dari nada menggoda yang ia gunakan pagi tadi. Kata-katanya terputus-putus, seolah ia sendiri kesulitan menerima kenyataan yang kini berdiri di hadapannya. Ia mulai menyadari bahwa apa yang ia anggap candaan dan kuasa ternyata adalah kesalahan besar. Orang-orang di sekeliling menyimak tanpa suara, seakan tak ingin melewatkan satu detik pun dari momen itu. Anggi berdiri dengan napas tertahan, dadanya bergetar oleh campuran emosi yang sulit dijelaskan. Di kepalanya, kenangan sentuhan itu kembali terlintas, namun kini terasa berbeda. Ada harapan bahwa semua ini akan berakhir. Dengan suara yang lebih pelan, pria itu akhirnya meminta maaf. Bukan dengan nada dipaksa, melainkan dengan wajah yang dipenuhi rasa malu. Ia mengakui perbuatannya di hadapan semua orang, sesuatu yang mungkin tak pernah ia lakukan sebelumnya. Bahunya merosot, tubuhnya tak lagi tampak besar atau menakutkan. Permintaan maaf itu mengalir panjang,
disertai janji untuk tidak mengulangi perbuatannya. Anggi mendengarkan dengan perasaan campur aduk, antara lega dan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ia tahu, kata maaf tidak serta-merta menghapus trauma. Namun pengakuan itu setidaknya mengembalikan sebagian harga dirinya. Kerumunan pasar tetap diam, seolah memberi ruang pada momen penyesalan yang langka itu. Kakak Anggi berdiri tegak, menatap pria itu tanpa ekspresi berlebihan. Ia tidak membalas dengan caci maki, hanya menegaskan bahwa perbuatan seperti itu tidak bisa ditoleransi. Setiap kalimatnya terdengar tegas dan jelas, seperti garis batas yang tak boleh dilanggar lagi. Ia berbicara bukan hanya untuk adiknya, tetapi untuk semua orang yang mendengar. Pesannya sederhana namun kuat, tidak ada seorang pun yang berhak merendahkan orang lain. Pria itu mengangguk berulang kali, seolah setiap kata menghantam kesadarannya. Orang-orang mulai berbisik pelan, beberapa mengangguk setuju. Pasar yang biasanya menjadi tempat ketakutan kini berubah menjadi ruang pembelajaran. Anggi merasakan air mata hangat mengalir di pipinya, kali ini tanpa rasa malu. Setelah semuanya mereda, Anggi akhirnya melangkah maju. Ia berdiri di hadapan pria itu dengan tubuh yang masih sedikit gemetar, namun matanya lebih tegas dari sebelumnya. Ia tidak berteriak, tidak memaki, hanya berkata bahwa apa yang terjadi pagi itu meninggalkan luka. Kata-katanya sederhana, namun jujur dan menusuk. Pria itu menunduk lebih dalam, seolah baru benar-benar memahami dampak perbuatannya. Anggi menarik napas panjang, merasa beban berat di dadanya perlahan terangkat. Ia tidak tahu apakah ia bisa melupakan kejadian itu sepenuhnya, tapi ia tahu ia telah berani menghadapi. Keberanian itu membuatnya merasa lebih kuat dari yang pernah ia bayangkan. Di momen itu, ia menyadari bahwa suaranya memiliki arti. Saat Anggi dan kakaknya meninggalkan pasar, langkah Anggi terasa lebih ringan. Matahari kini bersinar lebih terang, seolah pagi yang kelam telah berganti siang yang jujur. Ia menoleh sekali lagi ke arah pasar, tempat di mana ia hampir kehilangan rasa aman. Kini tempat itu juga menjadi saksi keberaniannya. Anggi tahu hidup akan terus berjalan, dengan atau tanpa luka yang tertinggal. Namun kejadian hari itu mengajarkannya satu hal penting, diam bukan selalu pilihan terbaik. Di atas motor, ia tersenyum tipis, meski matanya masih basah. Ada kelelahan, ada trauma, tapi juga ada kekuatan baru. Dan pagi yang salah itu, akhirnya memberinya pelajaran yang tak akan pernah ia lupakan.